wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 4C, mata kuliah Manajemen Operasional, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Salatiga, dengan dosen pengampu Ibu Rosana Eri Puspita, Magister Business Administration. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen operasional dengan bentuk mini riset pada jasa pengiriman JNE dengan judul Pengaruh Ketepatan Waktu, Nilai, dan Kemauan Membayar Terhadap Kepuasan Pelanggan. Nah, kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Siti Nurjana, ada kedua Agilia Triski Intansari, ketiga Firda Wais Al-Korni, keempat Denny Hermawan. Abstrak dari mini riset ini yaitu, di masa pandemik ini banyak orang yang enggan untuk keluar rumah. Dan selain itu, pemerintah pun menganjurkan untuk tetap di rumah saja dan memberlakukan penutupan kepada pusat perbelanjaan. Nah, kemudian hal ini atau aturan ini mengakibatkan masyarakat berpindah ke belanja ke marketplace yang tadinya offline menjadi online. Nah, tak jarang hal ini muncul beberapa kekurangan yang ada, termasuk dalam segi pengiriman barang. Nah, oleh sebab itu, adanya penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dari jasa pengiriman JNE dan mengatasi beberapa masalah yang ditimbulkan dari perpindahan belanja offline ke online dari segi pengirimannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, kecepatan pengiriman JNE. JNE merupakan layanan jasa pengiriman yang diberikan oleh pelanggan di seluruh Indonesia dengan jenis layanan berikut. Yang pertama, ongkos kirim ekonomis, yaitu dengan waktu pengiriman 2-4 hari jam kerja atau lebih. Yang kedua, ekspres reguler, yaitu dengan pengiriman estimasi penyampaian 1 hari. Yang ketiga, yakin esok sampai, melayani pengiriman ke beberapa kota tujuan di mana apabila kiriman secara otomatis akan dikembalikan kepada pengirim. Yang keempat, special service. Ini termasuk pengiriman tercepat, merupakan layanan pengiriman dengan waktu penyampaian dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat keesokan harinya. Yang kelima, diplomat service, yaitu dengan penekanan utama pada faktor pengamanan kiriman, karena proses pengirimannya dilakukan dengan hand carry, diantar sendiri dengan kurir khusus yang menumpang pesawat bersama paket yang dikirim. Yang kedua, tarif pengiriman JNE. Setiap daerah tarifnya berbeda, yaitu sudah ada ketentuannya sendiri yang membedakan tarif, yaitu jauhnya tujuan kiriman dan beratnya. Yang pertama, tarif reguler. Tarif yang digunakan dengan ketentuan estimasi waktu penyampaian barang lebih dari 1 hari. Tarifnya lebih murah dibandingkan dengan tarif pengiriman kilat. Yang kedua, tarif yakin esok sampai. Tarif yang digunakan untuk pengiriman khusus dengan estimasi waktu penyampaian 1 hari dan hanya untuk kota tujuan dengan penerbangan langsung. Tarif yang digunakan ditentukan berdasarkan kota tujuan dan berat barang. Yang ketiga, tarif ongkos ekonomis. Tarif yang digunakan untuk pengiriman lebih hemat dengan tarif paling murah di antara semua tarif. Estimasi waktu penyampaian 3-7 hari. Besar tarif tiap kota berbeda, tergantung jauhnya kota tujuan dan berat barang. Yang keempat, tarif special service. Tarif yang digunakan untuk pengiriman yang mendesak, lebih mahal dari ketiga tarif di atas. Besar tarif tiap kota berbeda. Tarif pengiriman barang dengan tujuan jauh dari kota utama atau kota besar atau biasa disebut dengan kota turunan. JNE Express menetapkan harga lebih mahal daripada harga tujuan kota besar tersebut, tetapi tetap melakukan pengantaran sampai alamat penerima. Yang ketiga, penetapan biaya JNE. Tujuan penetapan harga dapat mendukung strategi pemasaran berorientasi pada permintaan konsumen.
Apabila perusahaan meyakini bahwa harga yang lebih murah dapat meningkatkan jumlah pemakai, tingkat pemakaian atau pembelian ulang dalam bentuk atau kategori produk tertentu. Yang pertama, survival merupakan usaha untuk tidak melaksanakan tindakan-tindakan untuk meningkatkan profit ketika perusahaan sedang dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha tersebut cenderung dilakukan untuk bertahan. Yang kedua, profit maximization. Penentuan harga bertujuan untuk memaksimumkan profit dalam periode tertentu. Yang ketiga, sales maximization. Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan. Yang keempat, price tag. Tujuan penentuan harga di sini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai jasa eksklusif. Yang kelima, ROI. Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian return on investment yang diinginkan. Yang keempat, pengetahuan JNE. JNE Express bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan darat, laut, dan udara, yaitu pelayanan paket pengiriman dan distribusi barang atau jasa sesuai surat kirim dari pengirim kepada penerimanya. Perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang, perencanaan, dan kebijakan penetapan harga jasa kirim pada perusahaan sangatlah penting. Mengingat, menurut Lupio Adi menerangkan bahwa harga jasa adalah sejumlah uang, ditambah beberapa produk lain jika perlu, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari jasa pelayanan. Oleh karena itu, JNE Express dalam menentukan tarif pengiriman barang harus memperhatikan selera customer, jumlah pesaing yang memasuki pasar, dan harga jual pesaing. Mengingat suatu tingkat harga yang baik dapat memberikan pengaruh baik di dalam perekonomian maupun dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu paham positifme yang diwakili oleh pendekatan penelitian. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi ataupun pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner daring yang disebar ke 96 responden. Instrumen penelitian merupakan keseluruhan kegiatan penelitian yang di dalam kedudukannya yang strategis dan suatu yang terpenting. Instrumen penelitian tergantung dengan masalah penelitian dengan jenis data yang diperlukan. Dan yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu demografi responden. Berdasarkan pengolahan data, dilihat bahwa didapatkan responden yaitu 96 orang, yang mana 34,4% berjenis kelamin laki-laki dan 65,6% berjenis kelamin perempuan. Dan pada bagian banyaknya orang pengguna jasa pengiriman JNE, yang paling banyak terdapat pada pelajar atau mahasiswa, yaitu sebanyak 68%. Dan sebagai PNS 2,1%, karyawan swasta 21,9%, petani 2,1%, dan yang paling sedikit penggunaan jasa pengiriman JNE yaitu guru sebanyak 1,0%. Lalu yang kedua yaitu KMO dan Bartlett of Sparsity. Dari hasil uji KMO, maka didapatkan nilai dari KMO yaitu 0,781, yang artinya nilai lebih baik, dan nilai Bartlett of Sparsity yaitu 0,00, yang menyatakan bahwa hasilnya signifikan. Dari uji validitas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini yaitu valid. Dalam mengukur kuesioner, digunakan pemilihan jawaban dengan skala Likert 5 poin, yang yaitu skala yang digunakan mempunyai penilaian 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju.
Uji validitas dan reliabilitas. Hasil dari uji reliabilitas dari nilai alpha prospek dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai dari variabel waktu pengiriman adalah 0,909. Nilai dari variabel persepsi adalah 0,954. Nilai dari variabel kesediaan membayar belanja adalah 0,971. Dari nilai prospek alpha which melebihi 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian ini dapat diandalkan. Uji regresi. Dari hasil tes yang pertama didapatkan nilai R yaitu 0,886. Nilai R2 adalah 0,785 dan nilai ajus R square adalah 783. Dan nilai ajus R square dapat dilihat bahwa 35% dari variabel kepuasan dipengaruhi oleh kendala, sedangkan 65% dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Kendala berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna JNE, karena dari uji regresi didapat nilai 0,785 dengan nilai T hitung sebesar 18.551 dan sig sebesar 0,000, yang dimana sig ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa apabila kendala dapat ditingkatkan maka kepuasan pengguna juga akan meningkat. Uji F dilakukan dalam tes yang pertama. Nilai F yaitu 344.123 dengan nilai sig 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa kendala berpengaruh pada kepuasan pengguna. Dari hasil tes yang kedua, didapatkan nilai R yaitu 0,888. Nilai R2 adalah 0,788 dan nilai ajus R square adalah 0,785. Dan dari nilai ajus R square dapat dilihat bahwa 50% dari variabel kepuasan dipengaruhi oleh daya tanggap, sedangkan 50% dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Daya tanggap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, karena dari hasil uji regresi didapat nilai 0,788 dengan nilai T hitung sebesar 18.673 dan sig sebesar 0,000, yang dimana sig ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa apabila daya tanggap dapat ditingkatkan maka kepuasan pengunjung juga akan meningkat. Uji F juga dilakukan dalam tes yang kedua. Nilai F yaitu 348.693 dengan nilai sig 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa daya tanggap berpengaruh pada kepuasan pengguna. Kesimpulan 1. Pada data kecepatan pengiriman, tarif pengiriman, dan penetapan biaya JNE memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 2. Dari data yang dihasilkan, keseluruhan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sekian video pemaparan hasil dari mini riset kami. Tak ada gading yang tak retak, termasuk pula dalam penyusunan mini riset ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.